silakan duduk dulu. Bentar ya, saya cek dulu. Baik. Bisa tantangin sini Bu. Oh, boleh. Makasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi. Pagi, permisi Bu. Ini Bu ada kiriman surat. Terima kasih. Iya. Permisi Bu. Ya silakan. Ini ada surat lamaran pekerjaan. Baik. Baik, terima kasih ya. Masuk. Misi Bu, selamat pagi. Pagi, ada perlu apa? Ini ada kiriman surat Bu. Baik, boleh silakan duduk dulu. Baik Bu, bisa tantangin di sini. Boleh. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Pagi. Pagi. Permisi Bu. Iya silakan. Ini ada kiriman surat. Terima kasih ya. Baik saya terima. Terima kasih. Iya. Permisi Pak. Iya, silakan. Ini ada surat Pak mau diterima. Baik, saya terima suratnya. Terima kasih Pak. Bersama. Misi Bu. Iya, silakan. Ini ada surat Bu. Iya, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Permisi Bu. Iya, silakan. Ini ada surat masuk, silakan dibaca ya Bu. Saya baca bentar ya. Terima kasih Bu. Iya.
Permisi Bu. Iya, silakan. Bagaimana dengan surat yang tadi? Udah selesai saya isi. Baik Bu, terima kasih banyak. Terima kasih. Permisi Bu. Ya, ini ada surat masuk. Silakan. Terima kasih ya. Iya. Masuk. Selamat pagi Bu. Pagi. Ada perlu apa? Ini ada kiriman surat Bu. Oh baik, silakan duduk. Ya, Saya tanda tangan di sini Bu. boleh. Baik Bu, terima kasih. Terima Selamat kasih. pagi. Selamat pagi. Permisi Bu, ada kiriman surat. Boleh saya terima? Terima kasih. Iya, sama-sama gitu.
Permisi Pak. Silakan. Baik, saya bisa sama-sama. Isi Bu. Iya. Ini ada surat Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Permisi Bu. Iya. Ini ada surat nasi Bu. Ya, saya periksa dulu. Baik, silakan ditindaklanjuti. Baik Bu. Permisi Bu. Iya, silakan. Ini ada surat. Oh, ya, baik, saya terima. Terima kasih. Baik Bu. Permisi Pak. Silakan. Ini saya akan mengalihkan kartu kendali 2 dengan ringkasan tagihan listrik. Baik, saya terima. Terima kasih. Permisi Bu. Ya. Ini ada kartu kendali 2 tentang tagihan listrik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Permisi Bu. Iya. Saya mau memberikan surat sama lembar disposisi sakunya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Permisi Bu. Ya. Ini ada surat yang mudah dibaca pimpinan dan siap untuk disimpan. Terima kasih. Baik Bu. Langkah penyimpanan arsip secara elektronik yang pertama adalah ketik Zoho Work Drive di Google. Setelah kita mengklik Zoho Work Drive, akan muncul menu daftar gratis atau masuk menggunakan Google. Karena kami sudah memiliki akun Zoho, kami bisa login langsung ke Zoho Drive. Tahap selanjutnya, pada menu Home, klik folder tim dan undang anggota-anggota tim untuk dapat mengakses folder tersebut.
Karena kami menggunakan sistem subjek, maka menyesuaikan dengan daftar klasifikasi yang dibuat. Selanjutnya, klik baru, folder, dan sesuaikan dengan daftar klasifikasi yang telah dibuat. Subjek pertama adalah kepegawaian. Subjek kedua adalah keuangan. Di dalam folder subjek kepegawaian, tambahkan folder subsubjek seperti A.1 pengadaan, A.2 cuti. Kemudian di dalam folder subsubjek pengadaan, tambahkan folder subsubjek sesuai dengan daftar klasifikasi yang telah dibuat. Seperti A.1.1 permohonan kerjasama. Setelah membuat folder subsubjek, di dalam folder subsubjek tambahkan file surat yang telah di-scan atau yang telah dibuat dengan cara klik unggah file. Setelah file berhasil diupload, kita dapat melihat file yang telah diupload ke dalam folder subsubjek tersebut. Inilah tampilan dari file yang telah diupload. File ini dapat dibagikan, buka dengan aplikasi desktop, dan banyak fitur lainnya. Selamat pagi, saya Melvina dari PT Cozy Organizer. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Laura ingin mengadakan acara ulang tahun buat ibu saya di bulan depan. Saya ingin menjadi momen yang tak terlupakan baginya. Bisakah saya mempercayakan penyelenggaraan acara kepada PT Cozy Organizer? Anda menghubungi perusahaan yang tepat. Di sini kami memiliki banyak fasilitas dan ratusan pekerja profesional, siap mengatur acara khusus seperti konser, ulang tahun, dan pernikahan. Apakah Anda bisa membuat acara tersebut selesai dengan tepat waktu? Tentu saja, kami memiliki pengalaman selama 5 tahun. Katakan saja lebih detail tentang apa yang Ibu inginkan untuk ulang tahun Ibu Anda, dan kami akan mewujudkannya.
Saya ingin dekorasi yang menarik dan sesuai dengan umurnya. Saya ingin hidangan yang memuaskan serta saya ingin MC terbaik yang Anda punya. Intinya saya ingin yang terbaik untuk hari spesial ibu saya. Baik Ibu, selanjutnya akan saya sampaikan kepada sekretaris dan selanjutnya Ibu akan dihubungi oleh sekretaris perusahaan untuk membahas konsep dan waktu acara tersebut. Untuk lebih lanjut, Ibu dapat meninggalkan nomor yang dapat dihubungi. Baik, kalian bisa menghubungi ke nomor ini 0877 0608 2501. Terima kasih Ibu telah menghubungi dan mempercayai PT Cozy Organizer. Selamat siang. Siang. Selamat pagi, dengan saya Syarana Karyana selaku sekretaris dari PT Event Organizer. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Wana Amida Lubi selaku manajer personalia dari PT Cozy Organizer ingin berbicara dengan Bapak Susanto. Apakah saya dapat berbicara secara langsung? Maaf Ibu, Bapak Susanto sedang tidak berada di tempat. Apakah ada yang ingin disampaikan? Saya ingin mengkonfirmasi bahwa administrasi karyawan kami yang akan melakukan pelatihan di perusahaan Event Organizer telah kami kirimkan melalui kurir dan akan sampai hari ini. Baik Bu, saya akan menyampaikan pesan Ibu kepada yang bersangkutan dan kami akan menyampaikan bahwa berkas yang perusahaan yang Anda kirimkan akan sampai hari ini. Apakah ada pesan yang disampaikan lagi Bu? Saya rasa cukup Bu, terima kasih, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, dengan Rona selaku arsiparis PT Cozy Organizer, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Diva, Sekretaris Umum PT Cozy Organizer, ingin bertanya, apakah ada dokumen-dokumen penting yang perlu diambil dari ruang arsip? Ya, ada beberapa dokumen penting yang perlu diambil dari ruang arsip. Apa yang Anda butuhkan? Saya membutuhkan dokumen kontrak terbaru untuk perusahaan PT Solusi Mandiri. Bisakah Anda membantu saya menemukannya? Baik, saya akan mencarinya sekarang. Apakah Anda bisa memberitahu nomor kontrak tersebut? Ya, nomor kontraknya adalah 0203 1502. Baik, saya akan mencarinya dan membawanya ke ruangan Anda. Mohon tunggu sebentar. Baik, terima kasih. Tidak masalah, jika ada yang perlu diambil lagi di ruang arsip, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Putri Adelia selaku tata usaha dari PT Cozy Organizer. Apakah benar saya berbicara dengan divisi keuangan dari perusahaan Samudra? Ya tentu, saya sendiri divisi keuangan dari PT Samudra. Ada yang bisa saya bantu Ibu Putri? Ya, saya ingin membicarakan faktur yang saya terima dari perusahaan Anda. Kami telah menerima faktur, tetapi kami menemukan beberapa kesalahan pada faktur tersebut. Maaf atas ketidaknyamanannya. Apa yang salah dengan faktur tersebut? Ada beberapa item yang dihitung 2 kali dan terdapat beberapa biaya yang seharusnya tidak ada di faktur ini. Apakah Anda bisa membantu kami meninjau faktur ini dan membantu perubahan yang diperlukan? Tentu saya akan meninjau faktur itu secepat mungkin dan membuat perubahan yang diperlukan. Bisakah Anda memberikan nomor faktur dan tanggal faktur itu diterbitkan? Ya, nomor fakturnya adalah 21345 dan tanggal faktur tersebut adalah 1 Maret 2023. Baiklah, saya akan meninjau faktur tersebut dan memberikan pembaruan secepat mungkin. Terima kasih atas panggilan Anda dan maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih atas bantuannya, kami menghargai kerjasama Anda dan harap bisa menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Terima kasih Ibu Nova. Baik, terima kasih juga Ibu Putri. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Saya ingin minta tolong untuk dibuatkan jadwal rapat dengan divisi personalia dan divisi tata usaha pada tanggal 17 Maret. Baik Pak, saya akan segera mengatur jadwal rapat tersebut. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan?
Saya juga minta tolong untuk disediakan konsumsi pada saat rapat nanti. Baik Pak, saya akan sediakan pada saat rapat nanti. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih, selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi, dengan saya Putri Sabrina selaku Divisi Produksi PT Cozy Organizer. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Dina selaku Divisi Pemasaran PT Nusantara 1. Saya ingin mengkonfirmasi perihal surat pesanan yang telah kami kirimkan ke perusahaan Ibu. Apakah sudah diterima, Bu? Sebentar Ibu, saya periksa dahulu. Iya benar, kami sudah menerima surat pesanan dari perusahaan Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Ibu kalau memang sudah diterima. Terkait produk yang kami pesan melalui surat tersebut, apakah dimungkinkan jika pengiriman barang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2023? Kebetulan kami sedang membutuhkan barang tersebut segera. Baik Ibu Dina, saya akan proses pesanan saudara sebelum tanggal 15 Maret dan paling lambat di tanggal 15 Maret. Baik, terima kasih Ibu. Kalau begitu, kami tunggu kedatangan pesanan kami ya Bu. Terima kasih Ibu Sabrina. Baik Ibu, sama-sama Ibu Dina. Selamat pagi, saya dari PT Cozy Organizer. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Iya Bu, saya dari divisi teknisi ingin mengajukan permohonan dana terhadap alat teknis kantor yang ingin diperbaiki. Baik Pak, kalau begitu tolong beritahu saya apa saja rincian dananya yang diperlukan. Ya Ibu, yang diperlukan saat ini adalah untuk perbaikan komputer 2 unit seharga 2 juta rupiah, untuk perbaikan mesin printer 1 unit dengan harga 500.000 rupiah. Apakah kira-kira ini sangat dibutuhkan cepat? Ya Ibu, sangat dibutuhkan. Baik, saya akan mengajukan ini terlebih dahulu kepada Bapak pimpinan. Untuk konfirmasi selanjutnya, saya akan menghubungi Bapak kembali. Baik Bu, saya tunggu konfirmasi dari Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, terima kasih. Selamat datang di PT Cozy Organizer. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin komplain kepada perusahaan ini. Maaf Ibu, apakah sebelumnya sudah ada janji? Tidak, saya tidak ada janji dengan siapapun. Baik, tunggu sebentar Ibu. Ibu boleh duduk di lobi kami, nanti akan saya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ada klien yang ingin bertemu Ibu? Ya, baik. Silakan bawa ke sini aja. Terima kasih. Permisi Ibu. Iya, mari saya antarkan ke ruang masing-masing. Permisi Ibu. Iya, ini ada klien kita yang ingin kumpul. Iya, silakan. Silakan duduk, Bu. Permasalahan apa ya, Bu? Saya ingin komplain karena PT perusahaan ini tidak profesional dalam bekerja. Kemarin saya memesan untuk acara ulang tahun, tetapi tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Mulai dari dekornya, MC-nya, dan hidangannya. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya ya Bu kalau dari perusahaan kami jasanya kurang menurut Ibu. Sebelumnya bisa Ibu isi format permasalahannya agar kami tindak lanjuti berikutnya.
saja yang mau diisi? Ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Maaf ya Bu jika ada kelalaian dari tugas kami. Iya, saya berharap semoga perusahaan ini semakin mengembangkan kinerjanya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Selamat datang di PT Cozy Organizer, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dari divisi bagian keuangan. Mau sebelumnya, apakah Ibu sudah ada buat janji? Sudah. Baik, sebentar saya akan periksa. Apakah benar Ibu sudah berjanji dengan keuangan kami? Benar. Baik, saya akan mengantarkan Ibu ke ruang keuangan kami. Permisi Bu. Ya, silakan. Ini ada klien kita yang mau bertemu dengan Ibu. Baik, silakan duduk. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin meminta faktur dari perusahaan kami yang kami kirim kemarin karena adanya kesalahan. Baiklah Ibu, mohon ditunggu sebentar, saya akan memintanya ke bagian arsiparis. Baik. Selamat pagi Bu. Pagi. Saya memerlukan data faktur dari PT Samudra yang kemarin. Baik, saya akan mengambilnya sebentar. Ini Bu, datanya sudah lengkap. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih, sama-sama Bu. Ini Bu, untuk faktur data yang kemarin. Baik, terima kasih. Saya pamit dulu. Baik Bu, terima kasih. Selamat datang di PT Cozy Organizer, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin berjumpa dengan Bapak Iskia. Maaf Bu, sebelumnya apakah Ibu sudah ada berbuat janji? Saya sudah menjadwalkannya di jam 1 siang hari ini untuk mengenai tentang kerjasama. Bolehkah saya tahu siapa nama Ibu? Nama saya Syarani Okta. Baik Bu, sebentar saya akan melihatnya di buku tamu kami. Oke. Baik Bu, saya akan menelpon sekretaris umum kami untuk waktunya Ibu boleh duduk di ruang tunggu kami. Baik, terima kasih. Selamat siang, apakah benar dengan Ibu Syahrani? Iya benar. Baik, saya akan mengantarkan ke ruang sekretaris. Oke Bu, terima kasih. Permisi Bu. Silakan. Saya ingin mengatakan tamu Happy itu dan sudah membuat janji dengan Bapak Iskia. Mari silakan. Permisi, maaf Pak Iskia, ini ada tamu yang sudah dijadwalkan ingin bertemu dengan Bapak. Baik, silakan duduk. Terima kasih Bu Dea. Baik Pak, jika ada yang ingin dibantu, tolong segera hubungi saya. Dengan Ibu Syahrani. Ya benar Pak. Baik, ada yang bisa saya bantu? Saya tertarik dengan jasa perusahaan yang Bapak tawarkan kepada perusahaan kami. Bagaimana cara lebih lanjut tentang penawaran perusahaan yang Bapak tawarkan kepada kami dan bagaimana bisa bekerjasama dengan perusahaan Bapak? Tentu saja kami bisa menyusun proposal kerjasama yang berisi rincian tentang jasa yang kami tawarkan dan biaya yang dibutuhkan. Proposal ini akan dibuat sesuai dengan kebutuhan anggaran dari perusahaan Anda. Baik, itu terdengar dengan bagus. Apakah Bapak bisa memberi referensi perusahaan lain yang sudah bekerjasama dengan Bapak? Tentu saja kami sudah bekerja sama dengan perusahaan di bidang percetakan, teknologi, bidang makanan dan bidang minuman. Serta perusahaan kami juga memiliki portofolio yang mungkin bisa menambah daya tarik perusahaan Anda untuk bekerja sama dengan perusahaan kami. Terima kasih banyak atas informasinya Pak. Kami akan mempertimbangkan penawaran kerjasama yang Anda tawarkan dan kami akan segera menghubungi perusahaan Bapak kembali. Baik, terima kasih banyak atas informasinya dan saya akan segera menghubungi Anda untuk membahas mengenai penawaran kerjasama berikutnya. Baik, terima kasih Kakak. Ya. Ini pilih suratnya Pak. Terima kasih.
Putri Sabrina selaku pengarah. Saya Angelika Manalus sebagai tata usaha. Saya Nova Ardila sebagai ekspedisi. Saya Diana Angelita Utabalian selaku sekretaris. Saya Dina Rizka Syafitri Mantordam sebagai pencatat. Pertama, pimpinan memanggil sekretaris untuk membuat surat yang akan dikirimkan ke perusahaan lain. Dan selanjutnya, sekretaris menyuruh unit pengolah untuk mengetik surat tersebut. Surat keluar, diketik, dan dicetak oleh tata usaha unit pengolah sesuai perintah dari pimpinan. Setelah selesai diketik, surat dicetak sejumlah 2 lembar. Setelah ditandatangani oleh pimpinan, unit pengolah melanjutkan mengisi kartu kendali rangkap 3. Dalam kartu kendali, bagian indeks isi sesuai jenis surat. Bagian kode diisi kode sesuai bagian indeks. Lingkari huruf K sebagai tanda surat keluar. Kolom perihal diisi perihal surat. Kolom isi ringkas diisi isi deskripsi surat. Kolom lampiran diisi sesuai jumlah lampiran surat. Dan kolom kepada diisi alamat surat yang akan dituju. Kolom tanggal diisi sesuai tanggal yang tertera di isi surat. Setelah itu, pada kolom paraf ditandatangani oleh unit pengolah. Kartu kendali lembar ketiga disimpan di bagian unit pengolah. Sedangkan surat asli beserta tembusan dan 2 lembar kartu kendali, yaitu kartu kendali lembar pertama dan lembar kedua, diteruskan ke pencatat di unit kearsipan. Surat diberikan kepada pencatat untuk dicatat ke dalam kartu kendali. Pencatat di unit kearsipan mempunyai tugas yaitu memberi stempel instansi pada surat asli, kemudian disiapkan sampelnya. Tembusan surat beserta kartu kendali lembar kedua dibubuhi cap tanggal pengiriman surat. Surat asli yang sudah dicap instansi lalu dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop surat. Selanjutnya, kartu kendali yang sudah diparaf beserta tembusan surat dikembalikan ke unit pengolah untuk diketahui bahwa surat sudah diterima dan dicatat oleh pencatat. Kemudian bagian pengolah tata usaha menerima tembusan surat yang sudah dicap tanggal pengirimannya. Kemudian pencatat
Meneruskan kartu kendali lembar pertama ke bagian pengarah untuk disimpan sebagai kartu kontrol. Pencatat memberikan kartu kendali lembar kedua ke penata arsip untuk disimpan sebagai pengganti surat. Surat yang sudah diberi sampul selanjutnya diteruskan kepada petugas ekspedisi untuk dikirimkan ke alamat tujuan surat. Pertama, pimpinan memanggil sekretaris untuk membuat surat yang akan dikirimkan ke perusahaan lain. Dan selanjutnya, sekretaris menyuruh unit pengolah untuk mengetik surat tersebut. Surat keluar diketik dan dicetak oleh tata usaha unit pengolah sesuai perintah dari pimpinan. Setelah diketik, surat dicetak sejumlah 2 lembar. Setelah surat ditandatangani oleh pimpinan, tata usaha melanjutkan untuk mengisi lembar pengantar 1 dan 2. Dalam lembar pengantar bagian unit diisi bagian tata usaha. Bagian tanggal diisi sesuai tanggal pengisian, begitu juga dengan waktu penyampaian. Nomor urut diisi angka 1, asal surat diisi alamat yang tertera di surat. Tanggal atau nomor diisi tanggal dan nomor yang tertera di dalam surat. Isi ringkas dan keterangan diisi deskripsi ringkasan surat. Pada kolom jumlah diisi berapa jumlah lampiran surat. Pada kolom jumlah diisi berapa jumlah lampiran surat, kolom tanggal dan pukul diisi tanggal dan waktu pengembalian lembar pengantar, dan kolom diterima diisi bagian penerima. Kemudian surat asli, surat tembusan, lembar pengantar 1 dan lembar pengantar 2 diberikan unit pengolah tata usaha ke pencatat surat. Lalu, pencatat surat membubuhi stempel pada surat asli dan memasukkan ke dalam amplop untuk diberikan kepada ekspedisi. Setelah itu, lembar pengantar 2
beserta tembusan dikembalikan kepada unit pengolah dan lembar pengantar 1 disimpan di bagian pencatat surat. Kemudian, pencatat menyerahkan surat asli kepada ekspedisi untuk dikirimkan ke alamat tujuan surat. Dan selanjutnya, sekretaris menyuruh unit pengolah untuk mengetik surat tersebut. Dan selanjutnya, sekretaris menyuruh unit pengolah untuk mengetik surat tersebut. Surat keluar diketik dan dicetak oleh tata usaha unit pengolah sesuai perintah dari pimpinan. Setelah surat ditandatangani oleh pimpinan tata usaha, unit pengolah melanjutkan untuk mengisi lembar pengantar 1 dan lembar pengantar 2. Dalam lembar pengantar, bagian unit diisi bagian tata usaha, bagian tanggal diisi sesuai tanggal pengisian, begitu juga dengan waktu penyampaian. Nomor urut diisi angka 1, asal surat diisi alamat yang tertera di surat. Tanggal atau nomor diisi tanggal dan nomor yang tertera di surat. Isi ringkas dan keterangan diisi sesuai dengan deskripsi singkat surat. Pada kolom jumlah diisi berapa jumlah lampiran surat. Kolom tanggal dan pukul diisi tanggal dan waktu pengembalian lembar pengantar, dan kolom diterima diisi bagian penerima. Surat asli, lembar pengantar 1 dan lembar pengantar 2 diberikan oleh unit pengolah ke pengarah surat, sedangkan tembusan disimpan di bagian unit pengolah. Kemudian, pengarah surat mengembalikan lembar pengantar 2 ke bagian unit pengolah tata usaha. Selanjutnya, pengarah surat memberikan lembar pengantar 1 kepada penata arsip untuk disimpan. Dan yang terakhir, pengarah surat memberikan surat asli kepada ekspedisi untuk dikirimkan ke alamat tujuan surat. Berikut penjelasan mengenai kartu indeks. Kartu indeks merupakan alat bantu untuk memudahkan mencari surat. Dalam kartu indeks terdapat caption, nomor, hal, tanggal, kode, alamat. Pada bagian caption merupakan nama perusahaan. Pada nomor yaitu nomor yang ada pada surat. Pada hal yaitu yang berisi perihal surat. Dan pada tanggal yaitu tanggal yang ada pada surat. Pada kode yaitu
kode yang disesuaikan menurut daftar klasifikasi dan ditulis pada sudut kanan surat dan ditulis ke kartu indeks. Selanjutnya, alamat yaitu alamat yang ada di dalam surat. Sekian dari presentasi kami mengenai penanganan surat keluar dengan kartu kendali. Semoga melalui presentasi ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, saya SK Parameter Butar, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan cara mengarsip surat keluar secara digital dengan menggunakan Zoho. Langkah pertama yaitu kita mengakses Zoho dengan cara mencari melalui laman Google dengan mengetik Zoho Work Drive. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam situs Zoho. Karena saya sudah memiliki akun Zoho, maka saya hanya perlu login saja. Setelah sampai pada menu ini, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membuat file untuk meletakkan surat-surat yang akan kita arsip. Yang pertama kita lakukan adalah membuat tim folder. Nah, karena kita akan mengarsip surat keluar, maka kita akan beri nama folder tersebut surat keluar. Setelah itu, kita bisa mengundang teman kita dengan memasukkan email mereka dan undangan tersebut akan masuk ke dalam email mereka. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat file yang disesuaikan dengan daftar klasifikasi geografi kita. Yang akan kita lakukan adalah mengklik tombol New Folder. Nah, untuk folder pertama kita akan beri nama subsubject Sumatera Utara. Selanjutnya, untuk subsubjek kedua, kita beri nama Sumatera Barat. Selanjutnya, kita akan membuat file subsubjek. Subsubjek pertama kita yaitu A.1 Medan. Subsubjek kedua kita beri nama A.2 Tebing Tinggi. Dan untuk subsubjek ketiga akan kita beri nama Binjai. Selanjutnya kita akan membuat folder subjek dan kita beri nama yang pertama A.1.1 Medan Baru. Yang kedua kita beri nama Medan Johor. Terakhir kita beri nama Medan Selayang.
klik open. Sebelum surat itu diarsip, pertama-tama surat tersebut harus di-scan agar surat tersebut bisa diarsip secara digital. Maka, surat tersebut akan muncul pada file yang telah kita buat. Sekian dari presentasi saya mengenai mengarsip secara digital. Saya ucapkan terima kasih dan salam.